Selamat malam adik-adik. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang program ruang. Bapak harapkan pada pertemuan malam hari ini adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Program ruang yang akan kita pelajari ini punya tujuan supaya adik-adik bisa memahami program ruang itu sendiri. Bagaimana adik-adik mengetahui pertama fungsi dari bangun tersebut, kemudian pelaku aktivitasnya, kemudian apa saja fasilitas aktivitas yang dilakukan, berapa jumlah pelaku aktivitasnya, dan apa fasilitas penunjangnya termasuk furniture dan lain sebagainya, sehingga nantinya adik-adik bisa menentukan luasan ruangnya, bisa membuat program ruang, bisa menyusun program ruangnya, baik program ruang makro ataupun mikro, yang sangat berpengaruh nanti dalam penerapan rancangan sekolah yang akan adik-adik rancang. Langkah pertama adalah akan dimulai dengan program ruang adik-adik dalam penyusunan tersebut. Mari kita sama-sama belajar tentang program ruang sekolah dasar yang mencakup contemporary education dengan konsep arsitektur hijau atau green architecture ya. Kita akan mulai sekarang. Adik-adik harus paham dulu apa itu program ruang dan apa pengaruh program ruang terhadap perancangan. Yang dimaksud program ruang adalah merupakan proses awal dalam proses perancangan arsitektur dengan melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan ruang, besaran ruang, serta organisasi hubungan antar ruang berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk dapat melakukan aktivitas dan mempertimbangkan pengguna dari ruang tersebut. Kalau menurut Pena William, faktor-faktor yang berpengaruh adalah pertama adalah fungsi dari rancangan yang dibuat. Kalau di sini adalah berfungsi sebagai sekolah yang mencakup contemporary education dengan menerapkan green architecture. Kemudian waktu, mempertimbangkan waktu. Kalau sekolah dasar biasanya itu mulai dari pukul 8 pagi atau pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Aktivitas belajar untuk anak-anak sekolah. Kemudian bentuknya sangat dipengaruhi bentuknya oleh konsep green architecture ya. Bentuk itu juga dipengaruhi oleh iklim, kemudian oleh transis, kemudian oleh tata masanya, kemudian banyak faktor yang adik-adik dapatkan dalam analisa site. Kemudian dipengaruhi oleh ekonomi, ini yang paling utama adik-adik. Jadi ekonomi ini bagaimana adik-adik merancang bisa bernilai ekonomis, efisien. Jadi menggunakan material-material yang tidak mahal, kemudian mudah dalam perawatannya, dan sangat mendukung green architecture dengan cost yang efisien. Itu yang dimaksud dengan ekonomi. Adapun tahapan-tahapan dalam program ruang meliputi 1. Menetapkan kebutuhan ruang. Mungkin adik sudah paham ya, kebutuhan ruang sekolah dasar. Yang pertama namanya sekolah dasar. Tentunya yang pertama ada ruang kelas adik-adik. Yang kedua ada ruang pengelola, termasuk guru-guru. Kemudian juga ada ruang perpustakaan. Ada juga fasilitas penunjangnya seperti kantin, tempat ibadah, taman, kemudian juga sarana olahraga, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan ruangnya. Setelah adik-adik tahu kebutuhan ruangnya, tentunya adik-adik menetapkan besaran ruangnya atau luas ruang. Dan ini dipengaruhi oleh jumlah pelaku aktivitas di dalamnya. Berapa orang pelaku aktivitasnya? Apa saja fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitasnya, furniture yang dibutuhkan, kemudian ditambah dengan sirkulasi dari aktivitas tersebut, sehingga adik-adik bisa menentukan
besaran atau luas ruangnya. Setelah adik-adik menentukan luas ruang atau besaran ruang, tentunya adik-adik akan melakukan atau menentukan pola hubungan ruang, di mana hubungan ruang itu adik-adik bisa pahami. Kalau dia sering berhubungan itu namanya hubungan dekat. Kalau dia berhubungan tidak terlalu sering itu namanya berhubungan sedang. Kalau jarang atau bahkan tidak berhubungan sama sekali itu namanya hubungan jauh. Jadi adik-adik mengatur ruang-ruang mana yang sering berhubungan pelakunya, ruang-ruang mana yang kadang-kadang berhubungan, ruang mana yang tidak berhubungan sama sekali. Setelah menentukan pola hubungan ruang, adik-adik tentu mengelompokkan fungsi ruangnya, zoningnya. Ada zoning proses belajar, zoningnya adalah zoning proses belajar, zoning pengelola, kemudian zoning fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, ini zoning ini sangat dipengaruhi oleh pertama tentunya aktivitas, kemudian hubungan antara masanya, hubungan antar ruangnya, kemudian dipengaruhi oleh arah mata angin, kemudian sinar matahari, kemudian juga vegetasi dan lain sebagainya. Ini berpengaruh dengan zoning juga, sehingga apa yang adik-adik rancang berkaitan dengan lingkungan yang dari dalamnya dan lingkungan dari sekitarnya, sehingga dapat menunjang green arsitektur dalam kawasan dan dalam arsitekturnya. Zoning itu ada dua adik-adik ya, ada zoning mikro dan zoning makro. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kualitas ruangnya. Jadi setelah semua terbentuk, tentunya menetapkan kualitas ruangnya, kualitas ruang yang utama atau yang bagaimana nanti akan ditentukan. Kayak adik-adik tetapkan standar kualitas ruangnya seperti itu. Yang pertama kita akan bicarakan tentang kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang ini sangat ditentukan, mempertimbangkan atau ditentukan atau mempertimbangkan satu, menentukan pelaku aktivitasnya. Siapa saja pelaku aktivitasnya? Apakah pelaku aktivitasnya kalau di sekolah itu ada siswa, ada guru, ada pengelola, ada keamanan, ada pengelola perpustakaan, ada pengelola gedung olahraga, ada pengelola taman, ada pengelola servis, kemudian juga ada pengelola kantin, juga ada tamu yang dimaksud bisa orang tua dari pengantar dan penjemput, atau juga bisa tamu dari instansi lain yang datang. Kemudian jenis pelakunya, nah dapat dikelompokkan nih jenis pelakunya. Yang pertama adalah pengelola, kemudian siswa, kemudian tamu, kemudian juga jenis pelakunya untuk menunjang servis, maintenance dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas pelaku. Dari pelaku-pelaku tersebut tentunya melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kawasan sekolah tersebut. Itu yang harus kita benar-benar ketahui aktivitas pelakunya. Kemudian dilakukan dengan pengelompokan pola aktivitas yang beragam. Jadi masing-masing aktivitas itu dikelompokkan, jenis-jenis aktivitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan kebutuhan ruangnya. Jadi setelah adik-adik tahu itu semua, tentunya adik-adik menetapkan kebutuhan ruangnya. Kebutuhan ruangnya berapa luas yang ditentukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mencakup besaran ruang dan luas ruang. Agar sebuah ruang dapat berfungsi dengan baik, aman dan nyaman, serta efisien, tentunya sangat mempertimbangkan yang pertama adalah yang A, jumlah pelaku aktivitasnya, B, jenis aktivitasnya, C, furniture sebagai penunjangnya, D, sirkulasi. Jumlah pelaku aktivitasnya tentunya berapa orang yang melakukan aktivitas di dalamnya. Jenis aktivitasnya kalau di dalam ruang kelas, tentunya aktivitasnya belajar. Tentunya di sana ada papan tulis atau proyektor atau infokus, ada meja guru, ada kursi guru, kemudian ada meja siswa, kursi siswa.
Seperti itu ya. Kemudian adik-adik aktivitasnya di sana meliputi aktivitas proses belajar mengajar. Food teacher-nya seperti Pak bilang tadi adalah meja guru, kursi guru, meja siswa, kursi siswa, dinding untuk infokus, satu proyektor, kemudian ada infokusnya, kemudian mungkin ada tempat sampah dan lain sebagainya, dan juga ada tempat perlengkapan untuk ATK guru ya. Bapak lanjutkan, adik-adik. Nah, di sini kebutuhan dan besaran ruangnya sudah ditentukan. Di sini silakan adik pelajari. Yang pertama nanti ada ruang kelas, kapasitasnya 30 orang, ada 6 jumlahnya 6 kelas ya. Dengan standar per meter perseginya 2 meter, adapun kemudian ada ruang guru, kapasitasnya 15 orang guru, jumlah ruangnya 1, standar per meter perseginya 4 meter, kemudian ruang kepala sekolah, kapasitas ruang kepala 4 orang, ini termasuk dengan tamu, kemudian juga kadang ada diskusi antara kepala sekolah dengan guru yang dipanggil ke dalam ruangan. Kemudian ada ruang rapat, adik, ruang rapat untuk guru-guru beserta kepala sekolah, dan juga kadang ruang rapat untuk orang tua siswa yang dipanggil kadang ke sekolah. Kemudian ruang perpustakaan, jumlah orangnya dari perpustakaan adalah 30 orang. Jadi kapasitasnya 30 orang, jumlahnya 1 untuk ruang perpustakaan, standar per meter perseginya 2 meter. Kemudian ada juga UKS ya, unit kesehatan sekolah. Jika dibutuhkan pelayanan medis dalam kondisi tertentu juga adik-adik harus siapkan. Kemudian ada toilet guru. Toilet guru itu juga ada 2, toilet pria dan wanita. Ada toilet siswa, toilet untuk pria, untuk siswa juga. Dan juga di sini juga nanti perlu ditambahkan toilet untuk yang berkelakuan khusus yang difabel, harus disiapkan toilet untuk difabel. Kemudian ada gudang untuk arsip. Jadi di sekolah itu memerlukan gudang arsip juga. Kemudian ada gudang peralatan. Dan juga di sana ditambahkan nanti adalah fasilitas olahraga, yang mungkin belum masuk di sana ya, fasilitas olahraga, kemudian fasilitas taman edukasi. Dalam hal ini nanti Bapak ingin memberikan adik-adik supaya adik-adik bisa menyiapkan taman untuk edukasi bagi anak-anak. Contohnya adalah taman untuk menanam sayuran, belajar menanam sayuran, edukasi itu anak-anak, bagaimana cara menanam sayur mayur, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memupuk, dan bagaimana cara memanennya. Sehingga anak-anak akan lebih memahami dan mencintai sayur ya adik-adik ya. Sehingga anak-anak akan lebih menghargai makanan khususnya sayur, bahwa ada proses yang harus dilalui di sana. Kemudian yang ketiga tentang pola hubungan ruang, dapat Bapak sampaikan, pola hubungan ruang ini bertujuan untuk mendapatkan tata ruang yang optimal. Pendekatannya adalah pendekatan makro dan mikro. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, ada hubungan ruang yang dekat, artinya sering berhubungan, ada hubungan ruang yang sedang, kadang-kadang berhubungan, ada juga hubungan ruang yang jauh, yang memang tidak berhubungan atau jarang sekali berhubungan. Hubungan kelompok kegiatan makro menggunakan 2 dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pola kegiatan pada kelompok dan subkelompok ruang. Kemudian yang kedua atau yang B, tuntutan ruang dan keterkaitan antara kegiatan. Pola hubungan makro yang merupakan kelompok kegiatan. Di sini contohnya Dedek, pola hubungan makro ya, ini contoh kecilnya. Antara ruang kelas, kemudian pengelola dan penunjang. Ruang kelas itu adalah guru dan siswa, pengelola juga bisa termasuk guru, kemudian termasuk yayasan, termasuk juga di dalamnya pengelola itu adalah untuk keamanan, maintenance, untuk kebersihan, untuk taman dan sebagainya. Kemudian ada ruang penunjang. Ruang penunjang ini juga bisa dimasukkan di sana, fasilitasnya adalah perpustakaan,
Ada kantin, tempat ibadah, sarana olahraga, taman edukasi juga masuk di sini, adik-adik. Ruang UKS dan lain sebagainya. Itu hubungan makro ya. Pola ruang hubungan makro, bagaimana di dalam satu kawasan adik-adik menata masa bangunannya. Jadi di sini ada beberapa masa bangun yang ditata. Masing-masing masa bangun itu berhubungan. Itu namanya hubungan ruang makro. Kalau hubungan ruang mikro, bagaimana dalam bangunan masa tadi, masing-masing masa tadi, di dalamnya ada beberapa ruang. Di sini Bapak bisa jelaskan di sini hubungan ruang mikronya terkaitan antara ruang satu dengan ruang yang lain yang ada di dalam kawasan sekolah adik-adik. Di sini ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang rapat, ruang perpustakaan, ruang UKS, toilet guru, toilet siswa, gudang arsip, gudang peralatan, pos jaga, pantry, ruang genset, kantin, halaman, taman, dan tempat parkir. Jadi dari 1 sampai 17 ini semuanya saling berhubungan ya, Adik. Nah, di sini kita berikan tanda apabila dia berhubungan dekat, tanda bulatnya penuh. Apabila dia berhubungan sedang, jadi berhubungan kadang-kadang, itu tanda bulatnya setengah. Apabila dia berhubungan jauh, tanda bulatnya itu tidak klise ya, kosong ya. Berarti berhubungan sekali-sekali saja, atau bahkan tidak pernah berhubungan sama sekali. Seperti bubble diagram ini bisa dilihat mempunyai tujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antar ruangan, antar bangunan, serta akses dari setiap masa bangunan beserta ruangnya, Adik. Di sini ada bubble diagramnya ya, bubble diagram makro dan mikro juga. Bagaimana kita memaparkan dan menggambarkan hubungan antar ruang, antar masa, serta akses antar ruang, akses antar masa. Seperti itu, adik-adik. Jadi adik-adik di sini bisa pelajari bahwa semua ruang itu berhubungan, atau bisa juga yang berhubungan kadang-kadang atau tidak sama sekali. Nanti lebih jelasnya dalam membuat bubble diagram, adik-adik bisa bedakan warnanya. Mungkin yang berhubungan sering, berhubungan dekat, itu bisa mungkin menggunakan warna hijau. Yang berhubungan sedang bisa menggunakan warna biru. Yang berhubungan jauh atau jarang, itu bisa menggunakan warna merah. Sehingga adik-adik bisa memahami kaitan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Seperti itu. Ini beberapa bubble diagram ya, adik-adik. Bisa dipahami bubble diagram ini bahwa semua di sini ada bubble diagram makro dan mikro. Yang pertama zona pengelola, ada juga zona penerimaan, ada zona pendukung. Nah, ini hubungannya ada 3. Berhubungan atau sering berhubungan, berdekatan atau berhubungan sedang, atau tidak berhubungan atau berhubungan jarang, adik-adik. Bisa dibedakan dengan kalau dia menggunakan ketebalan garis agak sulit ya. Lebih baik digunakan adalah menggunakan warna yang berbeda, adik-adik. Nah, di sini juga bisa digunakan pada bulatan-bulatan yang ada yang bubble diagramnya yang mempunyai hubungan ruang bersifat publik, ruang yang bersifat semi publik, ruang yang bersifat semi privat, ruang yang bersifat privat, ruang yang bersifat servis. Jadi adik-adik bisa memahami karakter atau sifat dari masing-masing ruangnya. Ini sebagai contoh ya adik-adik ya, supaya mudah memahami. Nah, ini beberapa contoh dari bubble diagram. Bisa dipelajari lebih lanjut, kemudian bisa didiskusikan dengan masing-masing kelompoknya, karena masing-masing kelompok bisa menentukan bubble diagramnya berbeda, tergantung nanti bagaimana posisi site-nya, bagaimana orientasi bangunannya, bagaimana orientasi mataharinya, bagaimana sirkulasi udaranya. Itu sangat dipengaruhi juga. Sehingga masing-masing kelompok
itu memiliki bubble diagram yang berbeda. Bagaimana akses masuknya, bagaimana akses keluarnya, bagaimana sirkulasinya, itu juga sangat dipengaruhi oleh fasilitas penunjang yang ada di kawasan tersebut. Masing-masing tentu memiliki situasi yang berbeda. Kemudian zoning. Nah, ini zoning ya. Mungkin adik-adik sudah paham di SDA 1 juga sudah mendapatkan zoning. Zoning itu adalah pembagian site, adik-adik. Jadi site itu dibagi zoning-zoningnya, zona-zonanya sesuai dengan peruntukannya, adik-adik. Nah, ini juga erat kaitannya dengan analisis tapak adik-adik, erat kaitannya dengan fungsi dari kawasannya, yaitu sekolah ya, sekolah contemporary education, itu sangat dipengaruhi. Kemudian sangat dipengaruhi oleh hubungan ruang, program ruang, dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik bisa menentukan zoningnya. Zoning ini merupakan pembagian site dengan mempertimbangkan. Yang pertama itu adalah fungsi ruang, fungsi masing-masing ruangnya, yang tadi dijelaskan, adik sudah paham fungsi ruangnya. Kemudian hubungan ruangnya apakah dia hubungannya dekat, sedang, atau jauh. Paham ya adik ya? Hubungan ruangnya apakah dia dekat, apakah dia sedang, atau jauh, jarang, atau tidak sama sekali. Kemudian dipengaruhi oleh tata masa bangunannya. Bagaimana adik-adik menata masa bangunannya satu sama lain dalam berhubungannya. Nah, itu juga erat kaitan dengan tata masa ini, erat kaitan dengan posisi dari site adik-adik, transis level dari existing site adik-adik, kemudian orientasi dari masa bangun adik-adik, orientasi dari sinar matahari, sirkulasi udara, dan juga hubungan dari masing-masing itu sangat dipengaruhi. Kemudian arah orientasi. Zoning ini pengaruh arah orientasi. Jadi masing-masing masa itu orientasinya kemana? Apakah orientasinya mengoptimalkan view di luar? Jadi dari dalam bisa menikmati view yang ada. Ataukah orientasinya ke depan ke arah jalan utama? Ataukah orientasinya ke dalam? Ke pusat ya? Ke pusat, ke dalam, misalnya di dalam merupakan pusat dari semua orientasi. Di dalamnya ada taman, ada fasilitas olahraga, kemudian ada kolam dan lain sebagainya, sehingga dibuatkan orientasi ke dalam. Kalau memang view di luar site adik-adik itu kurang bagus ya, jadi adik-adik bisa mengoptimalkan view di dalam, mengoptimalkan site yang ada dengan mempersiapkan beberapa fasilitas yang menarik di dalamnya, yang bisa dinikmati dari dalam ruang, atau begitu adik-adik keluar, adik-adik bisa menikmati sesuatu yang menarik, bisa berupa taman dan lain sebagainya, bisa berupa halaman, bisa juga beberapa menata kolam-kolam yang ada dan lain sebagainya. Kemudian zoning itu juga mempertimbangkan sirkulasi ya adik-adik. Sirkulasi utama dari jalan utama, bagaimana kendaraan itu masuk, parkirnya di mana, drop off-nya di mana, kemudian keluarnya di mana, apakah parkir guru dibedakan dengan parkir pengantar, apakah parkir kendaraan umum pada saat mengantar dan menjemput itu dibedakan, atau serah adik-adik nanti mengaturnya. Kemudian di dalamnya, apakah kendaraan bisa masuk ke dalam, apakah kendaraan cukup dengan di drop off saja. Kemudian apakah sirkulasi juga pedestriannya ditentukan sendiri dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, sehingga tidak bersinggungan dengan kendaraan. Itu juga bagian dari sirkulasi adik-adik. Tentunya adik-adik mempunyai pertimbangan yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kemudian juga sirkulasi, bagaimana setiap bangunan itu berhubungan satu sama lain, sehingga terjadi hubungan yang nyaman. Itu menjadi pertimbangan. Apakah dengan menggunakan selasar atau bagaimana? Selasar yang menggunakan atap, sehingga dari masa bangunan satu dengan bangunan yang lainnya bisa terjadi
hubungan atau sirkulasi yang bagus, nyaman, dan aman. Seperti itu. Kemudian sounding juga sangat dipengaruhi oleh sifat ruang, adik-adik, seperti Bapak jelaskan tadi. Sifat ruang itu ada yang publik, ada yang semi publik, ada yang privat. Publik itu adalah sifat ruang bersifat umum. Setiap orang yang datang ke kawasan sekolah yang Dedek rancang itu bisa menggunakan ruang tersebut, itu namanya publik. Kalau semi publik, jadi kalau orang mau menggunakan ruang tersebut harus meminta izin dulu, tidak bisa langsung menggunakan. Kalau dia privat, ruang itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan ruangan tersebut secara privat karena memiliki nilai privasi yang tinggi. Seperti itu. Kemudian kita akan bicarakan tentang kualitas ruang, adik-adik. Nah, dalam menentukan kualitas ruang, tentunya kita akan mempertimbangkan yang pertama adalah fungsi kawasan atau bangunan. Fungsi kawasannya adalah sekolah yang mencakup contemporary education dengan menerapkan green architecture atau arsitektur hijau. Kemudian juga mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, mempertimbangkan kesehatan, serta terjadinya integrasi antara lingkungan dengan kawasan di sekitarnya, antara kawasan sekolah adik-adik dengan kawasan di sekitarnya dan masyarakat di sekitarnya, atau terjadi interaksi antara bangunan dengan lingkungan. Bagaimana kawasan ini bisa menciptakan lingkungan sana menjadi lebih indah, lebih nyaman. Dengan adanya sekolah adik-adik, jadi kualitas dari lingkungan di sana, kawasannya menjadi lebih baik. Jangan sebaliknya. Jangan gara-gara ada sekolah adik-adik, kualitas dari lingkungan sana bertambah buruk ya. Itu tidak diharapkan. Jadi ini tugas dari adik-adik perancang. Bagaimana kawasan sekolah yang dirancang bisa mempunyai nilai lebih di lingkungan, di kawasan, di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian juga kualitasnya akan mempertimbangkan sirkulasi udara untuk menjaga suhu udara yang sehat. Nah, sirkulasi udara ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah vegetasi, adik-adik. Bagaimana perbandingan antara lahan tata hijaunya, bagaimana pohon-pohon yang ada di sana, pohon-pohon yang besar dipertahankan, sehingga sinar matahari yang ada di sana bisa dipintal oleh beberapa pohon ya. Kemudian embusan angin di sana bisa berembus, kemudian juga udara panas bisa dikurangi, sehingga menimbulkan sirkulasi udara yang sangat baik, yang sangat sejuk adik-adik ya. Tidak perlu menggunakan air conditioning, tidak perlu menggunakan kipas angin. Nah, di situ tantangannya. Bagaimana adik-adik bisa menjaga suhu udara di dalam kelas, dalam masing-masing ruang di kawasannya, suhunya tetap sejuk. Kemudian juga menjaga kelembaban udara di sini, tentunya sangat dipengaruhi oleh tata hijau adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa menata pohon-pohon yang sana, pohon-pohon yang bersifat rindang ya, yang bisa menjaga kelembaban udara. Kemudian menggunakan material yang ramah lingkungan, adik. Seperti memang persyaratan green architecture, material yang ramah lingkungan adalah material-material yang tidak membawa efek kepada lingkungan, efek negatif pada lingkungan. Misalnya adik-adik menggunakan full glass untuk dinding bangunannya. Tentunya kalau gelas atau kaca itu membawa efek yang tidak baik bagi lingkungan, akan memantulkan panas tidak baik. Ya, pilihnya material-material yang bisa membuat lingkungan menjadi lebih indah. Tentunya bisa menggunakan material alami, bisa juga menggunakan material yang ada di sekitar lingkungan adik-adik. Material yang ada di sana mungkin bisa dipergunakan dengan baik, sehingga memang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana adik-adik menjaga privasi akustik, tidak terjadi kebisingannya.
Kemudian bagaimana adik-adik menghindar polusi udara, bagaimana memanfaatkan cahaya alami secara optimal, jadi bukaan-bukaannya, bagaimana tersedianya air bersih yang sehat, jadi bagaimana adik-adik mengolah air bersihnya secara sehat dan efisien, tidak berlebihan, menggunakan air bersih secara bijak. Ini beberapa contoh ruang belajar dari sekolah. Nah ini adik-adik bisa jadikan referensi bagaimana adik-adik mengelola ruang kelas sehingga masing-masing anak mempunyai rasa kebersamaan, tidak ada rasa bersaing, tidak ada merasa lebih hebat, tidak ada merasa lebih pintar. Jadi adanya rasa bersamaan satu sama lain, terjadinya komunikasi yang baik antara guru sama siswa, sesama siswa juga. Demikian juga dengan beberapa contoh ruang perpustakaan, bagaimana adik-adik menata ruang perpustakaan yang menarik untuk anak-anak, yang efisien secara energi dalam penerapan green architecture-nya. Kemudian juga diperlukan taman sekolah yang indah ya adik-adik ya, untuk menunjang dari contemporary education-nya. Jangan lupa ada taman juga, ada taman edukasinya, menanam sayur dan sebagainya, atau memelihara kelinci dan sebagainya. Taman ini merupakan fasilitas untuk menunjang keindahan sekolah, menimbulkan suasana sejuk, dan sebagai tempat interaksi antara anak-anak di sekolah dengan masyarakat di sekitar. Jadi mungkin pada saat hari Minggu tidak ada jam sekolah, jadi anak sekitar bisa bermain di sini, berinteraksi dengan murid-murid sekolah yang berasal dari kawasan sana juga. Itu pentingnya taman, jadi sebagai media interaksi dengan masyarakat, anak-anak sekitarnya. Nah ini juga beberapa contoh ruang guru ya adik-adik ya, yang benar-benar menerapkan green architecture dengan pencahayaan yang optimal. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan energi buatan pada pagi sampai sorenya, benar-benar menggunakan energi alami. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kelima ini tentang program ruang. Jadi silahkan adik-adik belajar lebih detail, kemudian silahkan diterapkan dalam perancangan sekolah adik-adik, perancangan sekolah adik yang mencakup contemporary education dengan penerapan green architecture. Semoga adik-adik bisa menerapkan dengan baik dalam perancangan adik-adik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat malam, tetap semangat, selalu fokus dan jaga kesehatan. Selamat malam adik-adik.